pertanyaan kita. Damai di batang nasumur siar selalu naruhan. Iman mengaramoti ate-ate munang doa di bagasan Yesus Kristus Tuhan tayo. Amin. Horas madihitan kamana. Oleh di persalatan tatangnya mahatan di bata jamita dihitan siar surat min apostel kedua itu ayat 1 sahat ulang min apostel kedua itu ayat 1 ayat 25 ucapan kita. Alani dung dibigi akka apostel na di Jerusalem naum di jalo halak Samaria hata di bata disuruh nasida masih Petrus dawat si Yohanes manok nasida tuat manasida ditanya konma akadonani asa di jalo atau di Propadia aidang dope songkok todi manutui se nasida asal terdiri do nasida itu bagasan Tuhan Tuhan Yesus. Jadi mana pehotana ma apostoli itu nasida gabi di jaro atau di Propadia. Allah itu di sisi Simon ke apostoli mangalehon tot di Propadia mahitisian nama pehotana Roma ibana mabuan hebe itu nasida. Di dogma leho kamu mahwa sosisomoni nang tuau asal jauh di Propadia hal ia mapeo tangan kutu ibana alai dosu Petrus mama ibana mana maho nak do perami adi rupo tatu leo di bata marah hiti hebe dan prajabar mana partohan ko di hataon aidan nabora rohan maradot ko di bata ibe pau marohan sian macam hatomi dungi panido ma tutuhani anggia tarsesa tahi rohani ahida roham di balasan ku namai ni ihotan ni hagiduho alai nasi simoni mama malusi tangiak ko namuma au tutuhani asal langsung kok tuau manido munai asa dung dihadidakon cara dihatahon hata itu hani mulak ma angkonasinya tu Jerusalem laos di barita dope barita nawi di torok hutan na di luar Samaria iman sahatnya akamangina ya si Simon ada berita tentang si Simon. Si Simon adalah seorang yang kaya. Dikatakan dalam Alkitab dia adalah penyihir. Dan nama lo istilah semua. Jadi budak memang naruh sian ada tunai sian HP penyihirnya. Kamu orang ya. Dan orang menghormatinya. Allah ada budak uang. Jadi dia memang sangat terkenal dan sangat dihormati orang. Entah itu hormat karena takut atau hormat karena memang tulus. Dan apalagi barita. Allah memang diberitahu bahwa penyihir dia dan dia banyak uang. Alangnya di mana roh apostol Petrus dohot si Yohanes mangapel tangan lau mangaleho manusia top di Propadia turu wasmihuria adi hai gabi roh ibadah dibuat mahiring nagulan dileo mai tu apostol dumi dogma leo matua tot di Propadia asa
kalau pil tanganmu lewat ke kemampuan atau tohonan seperti itu, kira-kira seperti itu dalam kita terjemahkan, supaya ketika aku menumpangkan tangan maka orang-orang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini dan spontan Petrus marah, mau perak ini. Jadi mana? Saya pikir-pikir sampai sekarang banyak juga orang yang seperti itu, menganggap uang adalah segalanya. Segalanya bisa dibeli dengan uang. Hebena di pasar. Jadi pura-pura sulit tukar hebe, sehingga dia tidak perlu merasa tidak perlu takut tentang apapun karena uangnya banyak. Jadi dia bisa membeli, bahkan membeli berkat manuver pas-pas, manuver sileo-leo untuk diperbaiki. Udah nanti jawaban semua soal. Bagi fokus di mana dia memang sangat tergantung kepada Tuhan. Di masih rohani di bata dilihat di mana moral, dia bilang lebih itu di bata. Dia mengenai moral di masa. Motivasi si Simon ini, dan si Simon Petrus kan, si Simon Naas. Motivasi si Simon ini sebenarnya adalah supaya ia mencari Tuhan, supaya ia semakin kaya. Di rohana mau di ulang di mana ada tunai dungi yang pengen ibadah tangan sama pengapehonan ni apostoli bagi beberapa tarif kalau saya juta do produk mengada itu 2 juta dengan uang ada untuk diperbaiki yang usia orang itu itulah motivasi asal kalau pakai tanganku ini lagi Kevin kalau tetap diperbaiki ya kan jawaban banyak orang menganggap seperti itu yang melakukan seperti itu atau dengan porsi yang berbeda masalah patusi yang datang dan mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah seperti si wanita. Mudah-mudahan dapat betul-betul udah tuh rumah dia mencari Tuhan atau mengikut Tuhan dengan motivasi supaya dia kaya. Melihat memang dari yang berjuang pada mengikut Tuhan masa dapat tadi di hamorau ada lebih bersama. Banyak orang berpikir seperti itu. Nih untuk bagi susur asa baru sakit, seorang sopok sakit, menangkap di hamorau supaya kesusahan itu menyingkir semua, kita ikut Tuhan. Seolah-olah seperti Simon ini Tuhan itu dijadikan sebagai jampi untuk mantra sihir. Jangan-jangan kita juga harus seperti itu. Datang kepada Tuhan, datang ke gereja dengan tujuan dan motivasi Tuhan berikan aku uang, Tuhan berikan aku ini dan lain sebagainya. Apa yang semua ini bilang Yesus? Mau ada yang ikut tonomual, ini Yesus. Syaratnya dia kok tuh masih namanya sudah hadirin dulu ikut temau moralnya artinya kita harus di belakang mengikut jejak kaki Yesus, mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus. Hidup orang mengikut dan hidup buat dalammu dan minna ikut temau. Kita harus mampu dan berani menghadapi setiap tantangan dan tidak kembali untuk kau dan sobat betuhosai kamu akan sukses ini ada amil dan sobat behamo susah dan tidak semua. Maka Tuhan mengatakan pikul sendiri anak muda menjormai menganggap dan memahami mengikut Yesus supaya sukses.
Seolah-olah menyembah Yesus adalah suatu mantra, mengubah, menyulap, menyihir keadaan yang susah menjadi kaya, keadaan yang penuh kesulitan menjadi penuh dengan peluang dan tantangan. Tidak seperti itu sebenarnya. Tapi orang banyak sekali yang memahami seperti itu, sehingga banyak sekali orang yang suka mendengar khotbah yang mengatakan mengikut Yesus kamu akan sembuh, mengikut Yesus kamu tidak akan sukses, mengikut Yesus tidak akan ada penyakit. Itu roh terus dari bibir dan mengagumi orang yang seperti itu. Padahal itu adalah marketingnya. Nah, dibayar berkata di mata Gawin tiga-tiga. Nah, yang sama sisi moron dong masuk. Ayo semua hidup di mata. Dan semua hidup Yesus. Dan hidup Yesus mau hidup toko orang percaya tahu. Masuk ke betul mau mendaknya. Tetapi pikul sekali. Artinya siap menerima tantangannya, siap menerima penderitaan dan kesusahan. Dan Yesus berjanji, saya adalah anakku dong rasa roh aja hasil. Melewati semua persoalan, tantangan, penyakit, kesulitan, kegagalan, kekecewaan itu dijanjikan oleh Yesus bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita sampai roh aja hasil. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Mengikut Yesus tetap harus menghadapi banyak tantangan sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Puasa, air, dan satu juga kita doa pertimbang. Kita bertolak belakang dengan dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mencintai dunia ini, ia memusuhi aku. Hidup Yesus yang undang masalah kamu doa pertimbang. Jadi kalau kita milik Yesus, kita pengikut Yesus, tentulah kita akan menghadapi banyak tantangan di dunia ini. Karena dunia ini berbeda arah dengan kita, tidak searah dengan Yesus. Ini bertadarupi kesusahan, ini bertadarupi persoalan, rasa sakit, penyakit itu kita hadapi. Karena apa? Karena memang kita bukan milik dunia ini, tetapi kita tinggal di dunia ini. Sehingga pengaruh dunia ini yang negatifnya dan yang positifnya masuk ke dalam kita. Karena ini untuk Yesus mulai untuk nomor tuh silang. Ibu Yesus do nalong do akan tentang kalau kita melong untuk tebaran saya lebih tahu. Jadi orang tahu kok bapak apa nama di Portibio lebih banyak. Justru orang di Portibio do kita ibaratnya di pengikut Yesus. Mau orang di Portibio beda pola pengikut mereka. Kalau nggak disuruh kita ada pola atau asal orang di Portibio kok betul-betul kami mau mati. Nah, tentu kita. Jadi jangan membuat alasan bahwa apa yang kita lakukan, kejahatan dan dosa yang kita lakukan itu wajar karena kita masih di dunia. Jangan berpikir seperti itu. Itu pikiran dari dunia ini. Tapi pengikut Yesus berpikiran bahwa kita harus siap menghadapi tantangan. Karena Tuhan berjanji akan mendoakan kita, mengubah kita. Saya adalah anakku doa rasa roh ajar kita orang. Dan Yesus atau Tuhan tidak pernah kalah. Itu yang dikatakan di dalam kitab Yohanes. Suruh depan di Portibio, alepos marham nunggu terlalu Portibio. Yakinlah bahwa Tuhan akan menemanimu melewati kesusahanmu, melewati setiap tantangan yang kau hadapi, melewati setiap kesulitan yang akan menghampiri kita, karena Tuhan telah menaklukkan dunia ini dan Tuhan bersama-sama dengan kita melewati. Jadi orang boleh berpikir kita sama sisi mono. Berarti orang dong. Ini pun bos di Solo, bos di Tuhor, mari kita tanya. Itu ada si Petrus mau perang ini. Dia juga berlalu dari desa ini. Dorong kau maju kita
Lalu bagaimana kita mengikut Yesus? Mengikut Yesus kita ikut mewartakan, memberitakan berita keselamatan yang telah Tuhan berikan. Mengikut Yesus berarti kita ikut melakukan kebenaran dan kebaikan supaya kerajaan Allah di dunia ini semakin tegak berdiri. Unang harajan di Portibion dan menonjol. Mengikut Yesus berarti kita siap menghadapi apapun yang akan menghadap kita. Alepos berkata, Tuhan menjanjikan Dia akan menolong kita di dalam setiap situasi itu. Ahadul mana? Tentu kita akan diberi upah. Tapi kalau hidup mati itu bersyukur dalam. Itu yang dikatakan dijanjikan oleh Tuhan di dalam Injil Matius 6 ayat 33. Saya cuma melalui harajau di debata do tadi orang nandungi dan bahwa ada maka ondeni lima amoral agabio hasanamo kesenangan fasilitas itu dijanjikan Tuhan kepada kita, tetapi kita jangan mengikut Tuhan demi itu. Unang alani jadi tasawuf Yesus seolah-olah naik menyogok atau memakan Yesus. Tidak. Lakukan bagianmu. Bagianmu adalah memberitakan Injil. Para raptor harajawan di mata itu dari tadi tiga bagianmu. Duhiro pada mata tambahon namaka aporaoni hagabioni hasanaboni lehonon dadu. Bukan berarti kalau mengikut Yesus harus miskin terus, harus sakit-sakitan terus, harus menderita terus. Tidak. Bahkan Tuhan berjanji memberikan angka odeng. Asabui mau bedak baju pro masuk batulah. Asabui ganti warna dulu. Ganti hijau. Ganti model dulu. Sifat hijau di tol, sifat hijau di hijau. Sifat merah, sifat rata. Bui kabehku kandung dari sifat ini. Dibayar dari setengah waktu. Berbeda untuk kerajaan. Begitu terus. Jadi perang yang mata tiba, kita ada dari sejumlah dari subuh-subuh. Lewat di kata ini lewat udah doi. Di akana mengalui jumlah halajawan di mata. Jadi jangan terpancing untuk mencari itu dengan cara yang salah, dengan cara yang instan. Tidak. Tuhan menyediakan itu. Ayo, ulah contohkan di mata. Jumulu dipelihara jauh di mata. Boleh kita modis boleh. Senang lihatnya kok. Kalian unang dengan cara yang salah. Unang berada rumah matotoi, korupsi, menipu. Unang alang uang nyarisan, uang dibunuhan, uang hidup, uang hidup kampung menipu. Perlawanan hotel di Sinawang, laut atau mobil. Sahabat, Tuhan sediakan segala yang indah itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mencari lebih dulu kerajaan Allah. Jadi memang soal sisi moral. Jadi sangat di sisi moral memang asal kalau di mana orang. Ya kalau pengalis ini kita tarik bidaya yang keamanan. Berapa sekarang tarik berkumpul? Hah? Jangan pura-pura kan tahu. Kalau ada nomor, mana-mana kau bagi saya, anu kur karena sendiri lihat kamu. Hah? Nah, ada? Mana pura-pura kan kamu. Jadi masuk di sisi moni, kalau saya tuh tarik na, noain 2 juta. Ayo ngambil hotel karena aku tahu nggak dari udah tapi kalau dia seorang ketua pemimpin, ini pasti gimana? Jadi orang-orang yang mencari rezekinya dengan cara yang salah, tidak apa terbit terus mau dok perak ini. Mungkin sementara kita bisa memegang apa yang kita cari dengan cara yang salah itu, tapi ketahuilah lambat atau cepat mau dok perak itu sudah pernah terjadi. Itu si Ananias kok si sampingnya
Tidak semoni, tidak apostol Yesus semoni, dunia mati manusia. Ini terlebih masih Simon. Daya 24 alain nasi Simon yang mengurusi. Tanya kau kamu mau Tuhan ini asal orang songkok Tuhan kami dokumen supaya aku tidak mati seperti anaknya Sapira. Begitu. Dia mau kemana? Diodol kata Tuhan tadi kita asa tajal todi berbadia unang tanpa masalah mana sejak kita menganggap kita hebat baik kurang dari perubahan yang beribadah nah itu dia sudah dengarkan mangga tinuh itu karena orang yang tidak dituntut oleh Roh Kudus maka dia akan menjalani kehidupannya dengan meraba-raba. Itu benar Apostol Petrus dan Yohanes. Orang yang tidak dituntut oleh Roh Kudus dia akan takut menghadapi kehidupan sehingga dia marah. Jadi itu ditodong akan asumsi dadanya karena dibiarkan. Jadi nas kita ini dia di latar belakangi ketika itu Stefanus sudah mati di raja dilempar batu oleh orang-orang Yahudi non Kristen karena dia memberitakan Injil. Kemudian menapose hati-hati mebir gawe hatuan si untuk Kristus. Kenapa? Ya karena mereka telah melihat bagaimana resiko atau salib yang harus kita pikul seperti yang dikatakan Yesus itu sudah terjadi kepada Stefanus. Apa yang nanti semua bentuk diperbaiki dari sini. Ini Roma Apostol Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan supaya karunia Roh Kudus itu ada pada mereka. Sebab karunia Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk melakukan yang benar, yang membuat kita berani untuk menyaksikan iman kita meskipun di hadapan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Roh Kudus inilah yang mengajari kita untuk melangkahkan kaki kita kemana kita harus berjalan supaya tidak menyimpang dari Tuhan. Roh Kudus inilah yang mendamaikan hati kita sehingga di hati kita tidak tertumpuk kebencian, dendam, iri hati, kehalusinasi, munaksemia ini kita ikut jangkauan motor di pribadi. Tanpa Roh Kudus, bahkan kita akan ragu mempercayai Kristus. Tanpa Roh Kudus, orang akan mengaku Kristus hanya dengan mulut, tetapi tidak dengan hati dan hidupnya. Jadi muncullah bebir tak dapat terungkap kebiyului menikah Yesus dari paruh nasib. Itulah tanda-tanda bahwa dia memang tidak hidup dengan menerima Roh Kudus. Kalau orang hanya karena supaya ia dapat rezeki, dapat jabatan, lalu kemudian mengkhianati Kristus, beralih imannya, itulah tanda bahwa ia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga ia tidak berani menghadapi hidup. Bebir iman orang-orang itu gaya. Suatu sama moral, suatu sama anak, suatu sama mulia, suatu sama mulia, suatu sama hanya halakon, nah suatu sama siapa dua, suatu jadi dua orang pemilihan ngerti, suatu. Mau jangan itu kebitik kalau di mana Yesus dan lalu dia sebenarnya aku juga dari dulu banyak kalau kami yang Islam aku juga hati ke situ ya. Kalau jadi ketahuilah bahwa itu adalah suara iblis yang ada dalam hati kita. Malah ini Yesus tidak perlu, bagi Tuhan tidak perlu banyak tapi berkualitas.
silang mau bau na mana ni silang kalau di pertigion berarti ia memusuhi aku, itu kata Yesus. Kalau kau mencintai dunia ini berarti kau memusuhi aku. Karena ini orang katakan bahwa pengikut di toko atau kafe dan bilang kok cuma orang Kristen kok. Kadang-kadang orang Kristen hanya di KTP dan Kristen dari orang ngomong. Rumah sendiri di mana dia kayak beda-beda. Aliran menolak nah di mana. Tak boleh berpartisipasi karena menolak di kuliah. Ditunjuk sebagai panitia rutin, enggak lah. Tunjuk panitia Natal, enggak lah. Ditunjuk panitia Maria, enggak lah. Sudah enggak. Itu karena dia tidak punya keberanian untuk melakukan yang baik dan yang benar. Ini dia mau kemana? Terakhir dikatakan di dalam teks kita, molo sebetulnya di Alkitab lebih jelas dikatakan bertobat. Kalau selama ini kita dimotivasi oleh hal-hal yang seperti itu, kita mengikut Yesus supaya kita kaya, mengikut Yesus supaya tidak ada penderitaan, maka dikatakan bertobat. Sementara kamu bukan pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati siap menghadapi kehidupan karena ia tahu Kristus, Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan dia di dalam setiap kesulitan, tantangan, penderitaan, parsahimo, sihirimo, dan lain sebagainya. Memang terkadang kita merasa susah di dalam kehidupan. Bahkan terkadang kita merasa kok lama banget sih kesusahan ini, kok enggak bangkit. Akhirnya Yesus nama satu di ujung dan dakwatan yang luar. Kalau kau tidak bertahan karena kau tidak sabar, kau tidak akan mendapatkan. Jadi ikut manahan, siap menghadapi apapun dengan kesetiaan kepada Tuhan. Sebab Roh Kudus memampukan kita untuk berani, untuk hidup dengan benar, untuk melakukan yang baik, dan untuk segala kebenaran dan kebaikan. Kita tidak sendiri menghadapinya. Saya anakku doa rasa roh ajar Yesus dengan Yesus. Pos yang kita katakan. Kita bisa membuktikan kepada diri kita sendiri tentang apa yang kita imani dan apa yang kita lakukan. Seturut dengan itu, Tuhan memberikan upah di dunia dan surga. Aijalo mudo obartu dan ulam. Dengan bahasa muda, dengan bahasa kita katakan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Taburlah kebaikan dan kebenaran sebagai pengikut Kristus, supaya engkau bersama-sama dengan imanmu menjadi kekuatan dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Amin. Pertanyaan ini. Mulia dengan dibawa oleh Tuhan. Saya dipakiliho doa paritiatan di hapasero anami kolong budaya Tuhan. Nama karamo tidak menetap dinami. Unang Tuhan magawa kami. Alay saya dipaiman Tuhan paritiatan. Asa saya di dalam Muhammad Tuhan mardalan. Gabi dapat kami upah nani jajihon Tuhan. Seorang karena tersurat di hatinya. Ale Tuhan asih marah sebab kami do kita dahulu kami nangka kehagalion nami takas do di bawah orang kapal siap nami malah itu kami jaga urubi asa saya bangun di bekas aku kami Tuhan asa motivasi nadingkan
aporsian na puli dapat dihani. Unang-alang ambisi pribadi, manang keinginan pribadi. Alay sa doon kami pasautok na madarohan. Pajong-jogkod dara paraton harajawan. Dumilihanan mo Tuhan ang kaordin so nalitan siya mo Tuhan. Sa rumahan sulit mo parang namin, korasi namin. Didiya biya kami, nakakayaran ko namin, gilang namin, mga sa ramoti, pamatang ng tordina. Para guguhi kami mardala di dalam molo pigulang katantanan, wala bihamin law mencapai nasilita di rohanami, na hinirin di rohanami, asibamham, sa lupi mahami. Pasado rohanami. Pasok-pasok kaya nakunan na di pasikolahan, umobi na di bangku kuliah. Masa berhasil na sila, pasayo pasikolahan perkuliahan. Patroman keberkarajuan, tuakanau mengalui karajuan. Pajak-pakol akan merokap oleh Tuhan. Masa pajak-pak nasida, gak bisa ada di rumah tangga nasida. Mau dong dapat merokap nasida. Pasal-pasal kapal salipeo, napai memang seseorang yang pramoti nasida, cara pasal-pasal nasida Tuhan. Bahasa-bahasa ini lewat meditasi. Sudah kami dapat mudison, lewat kami hari pasal. Pamalu makasahit di pamata mantap di mulut Tuhan di dalam sana. Saya toto kali Tuhan, Raja Eropa. Mulia di hadirat Tuhan, mengali sesahur sa langit, bro di pangarasyon langit maritim dan jangkau mahami. Asal mulia ko maritim mo di bagasan si Yesus Kristus, jalan Panginoon. Amin.